Jadi total hak karyawan yang belum dibayarkan yang harus dibayarkan kurator kepada pekerja PT Sritek adalah sejumlah 337 miliar 12 juta rupiah. Penangkapan Pak Iwan ini apakah akan berpengaruh terhadap hak-hak yang akan diterima oleh para ex-karyawan ini? Sritek ini kan sudah dipilotkan, berarti semua aset yang ada itu kan sudah di bawah pengawasan kurator. Tinggal nanti kita yang belum tahu bahwa apakah aset-aset yang ada itu ada kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung apa tidak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tribun Solo, podcast yang membahas isu-isu menarik di kawasan Solo dan Solo Raya bersama saya, Vincentius Desta. Tribuners, kali ini kita akan membahas hal yang sempat kemarin viral, yaitu ada penangkapan terhadap bos Sritek yang bernama Iwan Setiawan Lukminto. Nah, penangkapannya ini kira-kira bakal berimbas besar nggak ya terhadap para nasib ex-karyawan PT Sritek itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan mengundang kuasa hukum dari ex-karyawan PT Sritek itu sendiri. Kali ini sudah hadir Pak Asnawi, yang juga pengurus DPD SPSI Jateng. Selamat siang, Pak Asnawi. Selamat siang, Mas. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Pak, ini kemarin kan sempat viral penangkapan terhadap Pak Iwan Setiawan, begitu. Nah, tapi kita akan mundur sedikit, di mana ketika sekitar 2 bulan yang lalu, buruh-buruh yang bekerja di PT Sritek ini mengalami PHK massal dan sampai sekarang konon kabarnya belum mendapatkan hak mereka, pesangon dari mereka. Untuk awal, Pak, Pak Asnawi ini tuh sebenarnya menjadi kuasa hukum dari berapa ex-karyawan Sritek itu, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kami tim itu ada bertiga selaku kuasa hukum dari karyawan PT Sritek. Namun kami juga sebagai pengurus DPD KSPSI Jawa Tengah. Adapun jumlah karyawan yang memberikan kuasa kepada kami sejumlah 8.475 pekerja ex Sritek. Semuanya memberikan tanda tangan pada kami untuk memberikan kuasa dalam hal pengurusan hak-hak mereka yang belum dibayarkan. Oke. Nah, kemarin ini saya dengar para ex-karyawan ini tadi itu meminta para kuasa hukum ini untuk mengurus tuntutan-tuntutan mereka. Nah, ada tuntutan apa aja sih dari para ex-karyawan ini? Jadi kemarin memang sudah kita mengajukan tuntutan kepada tim kurator. Jadi dokumen sudah kita kirimkan, dokumen tuntutan kepada kami. Kemudian baik soft copy maupun hard copy-nya sudah kita kirim. Jadi ada beberapa tuntutan yang di sini kami menuntut 4 item. Yang pertama adalah pesangon, yang kedua THR, yang ketiga gaji atau upah yang dipotong oleh pihak manajemen, yaitu payroll pada itu sudah melakukan potongan, itu untuk pembayaran BPJS ketenaga kerjaan, BPJS jaminan hari tua, dan BPJS kesehatan. Jadi mereka sudah dipotong untuk gaji bulan Februari. Namun potongan tersebut masuk otomatis ke rekeningnya manajemen perusahaan. Jadi uang tersebut adalah belum dikembalikan kepada karyawan ex Sritek karena rekening tersebut telah dibekukan oleh kurator. Kemudian yang 3 itu ada uang daripada karyawan atau pekerja, yaitu berupa potongan uang simpanan wajib. Kemudian mereka yang melakukan pinjaman, baik pinjaman di bank maupun di koperasi, yang sudah dilakukan pemotongan, namun uang masih ada di rekening yang manajemen Sritek, sehingga rekening itu dibekukan sehingga belum bisa dikembalikan kepada pekerja. Itu saya dengar jumlah yang belum hak-hak yang belum disalurkan kepada ex karyawan Sritek itu mencapai ratusan miliar. Tepatnya berapa sih, Pak? Jadi totalnya
per item ya. Iya, per item, monggo. Jadi untuk jumlah uang pesangon jumlahnya adalah 311 miliar 202 juta rupiah. Di bulatnya sekian. Ya. Kemudian untuk THR 24 miliar 36 juta rupiah. Kemudian uang potongan yang digunakan untuk pembayaran cicilan bank maupun pinjaman itu sejumlah 994.850 juta rupiah. Kemudian untuk pemotongan jasa kerja untuk pembayaran BPJS sejumlah 779 juta rupiah. Jadi total hak karyawan yang belum dibayarkan yang harus dibayarkan kurator kepada pekerja PT Sritek adalah sejumlah 337 miliar 12 juta rupiah. Oke, berarti sekitar 337 juta miliar tadi ya? Yeah. Nah, itu kenapa para ex-karyawan ini sampai menuntut dan menunjuk kuasa hukum itu? Apakah sebenarnya dari awal sudah ada perjanjian bahwa hak ini akan diberikan pada tanggal tertentu tapi tidak dilakukan gitu, Pak? Jadi memang kurator menjanjikan bahwa akan dibayarkan, namun dengan perjanjian kalau aset yang milik ex-Sritek yang dikuasai kurator ini sudah laku dijual. Berarti sampai sekarang belum laku dijual itu? Jadi sekarang ternyata bahwa dari kurator itu belum, di webnya itu belum melakukan penjualan, tapi sekarang sudah melakukan penyewaan terhadap aset mesin-mesin, barang-barang yang tidak bergerak, itu dilakukan penyewaan. Namun keterangan kemarin dari kurator yang terakhir bahwa untuk aset-aset yang tidak bergerak, saat sekarang sudah dilakukan penghitungan. Jadi oleh bank dilakukan penghitungan, nanti kalau sudah itu selesai baru akan dilakukan lelang. Oh, berarti pertemuan kemarin dengan pihak kurator itu kuasa hukum bertemu dan mengkonfirmasi hal itu tadi ya? Betul. Yeah. Nah, itu tidak ada kepastian berarti sampai kapan para ex-karyawan ini bisa menerima haknya gitu? Jadi belum ada kepastian memang kapan akan diterima. Jadi tapi bagaimanapun juga kami menghendaki, dia menjanjikan pada kita bahwa tetap dari pekerja ini akan didahulukan karena sesuai dengan undang-undang bahwa pekerja ini sebagai kreditor yang preferent yang mempunyai hak-hak istimewa dan harus didahulukan daripada kreditor yang lain. Jadi untuk sekarang kondisi yang dilakukan oleh pihak kurator itu apa? Sekarang posisinya cuma masih berusaha melelang itu atau gimana, Pak? Sekarang untuk memang calon pembeli informasinya juga belum ada, tapi ada yang akan melakukan penyewaan. Jadi saat sekarang sudah ada yang melakukan penyewaan di satu titik sehingga ada pekerja yang sekarang ini pekerja Sritek berjumlah sekitar 1.350 orang sudah bekerja. Oh, berarti ada istilahnya kayak semacam tempat yang bisa disewakan dan sudah ada 1.300 tadi ya? Ya. 1.300 yang kembali dipekerjakan karena tadi itu sudah disewakan ya, gitu ya? Betul. Tapi dengan mereka ini yang 1.300 tadi itu dipekerjakan, apakah mereka juga mendapatkan haknya seperti gaji seperti biasa atau gimana? Ya, kalau gaji mungkin sesuai dengan manajemen daripada penyewa saat sekarang ya. Namun hak-hak karyawan pada waktu dia sebagai karyawan kita, tapi haknya tetap masih sama. Jadi dia memperoleh haknya sesuai yang harus yang dituntut oleh mereka-mereka tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau dari itu tadi kita bicara dari sisi kurator. Sementara kalau dari sisi ex karyawan Sritek yang berjumlah tadi sekitar 8.000 tadi ya yang memberikan kuasa hukum, itu kehidupan mereka sekarang gimana, Pak? Maksudnya setelah mereka di PHK massal 2 bulan yang lalu itu, mereka sekarang gimana, Pak? Apakah sudah dapat pekerjaan atau mungkin mereka juga hanya menggantungkan hidup dengan menunggu pesangon ini atau gimana, Pak? Jadi mereka memang sudah sebagian ada yang bekerja lagi pada yang menyewa. Kemudian kan banyak juga yang menawarkan dari perusahaan-perusahaan untuk menawarkan pekerjaan pada mantan pekerja Sritek ini. Namun ada beberapa mereka masih berharap menunggu bisa bekerja di perusahaan Sritek yang akan dikelola mungkin nantinya akan dikelola oleh pihak lain, oleh PT lain. Oke, berarti memang masih ada yang ibaratnya luntang-lantung menunggu. Betul, ini ya. Ya, betul. Nah, kalau dari kondisi ini,
apakah mereka juga istilahnya gimana ya, meminta kuasa hukum untuk segera mendapatkan apa tadi, hak-hak dari itu dan mendesak pihak kurator gitu? Ya, memang ada. Jadi memang dari pekerja tetap mendesak untuk kurator segera memberikan pembayaran. Kami sebenarnya hari ini juga menjadwalkan untuk ketemu kurator, namun ternyata kurator hanya ada kegiatan lain sehingga tidak bisa. Oh, kalau untuk hari ini sebenarnya pihak kuasa hukum hendak bertemu kurator untuk melakukan apa? Pembicaraan apa? Kita akan melakukan terutama supaya karena informasinya dia akan juga akan ada pihak ketiga akan melakukan penyewaan terhadap asetnya PT Sritek ini. Kami berharap paling tidak kalau uangnya mencukupi, kami menuntut supaya dilakukan pembayaran. Misalkan uang pesangonnya belum, paling tidak bisa diberikan pembayaran THR maupun uang-uang pekerja ini yang masih ada di rekeningnya daripada manajemen pada waktu itu. Oke. Supaya dikembalikan. Tapi untuk sekarang sendiri pihak kurator belum terbuka terkait berapa banyak mungkin yang ada di rekening manajemen tadi, walaupun sudah ada yang menyewa gitu ya, belum ada keterbukaan untuk berapa sisa yang uang ada di manajemen gitu. Belum, jadi masih mereka mengatakan akan verifikasi dulu, termasuk verifikasi dengan dokumen-dokumen yang sudah kita ajukan kepada pihak kurator. Oke. Berarti sementara ini emang semua aset Sritek itu baru berapa yang disewakan gitu Pak? Maksudnya masih ada kemungkinan mendapatkan uang lagi dari penyewaan-penyewaan yang lain gitu Pak? Jadi memang ada sebagian yang sudah disewakan, tapi masih banyak aset yang belum bisa disewakan, belum laku disewakan memang. Oh, tapi karena apa Pak? Ya karena memang dia belum tayang untuk dilakukan dijual, sementara ini baru disewakan. Oke. Nah, kita berbicara sedikit kemarin terkait penangkapan mantan dirut Sritek, yaitu Pak Iwan Setiawan Lukminto. Kemarin ini kan beliau ditangkap atas dugaan korupsi gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya penangkapan Pak Iwan ini apakah akan berpengaruh terhadap hak-hak yang akan diterima oleh para eks-karyawan ini? Apakah kasus ini tuh nanti akan memiliki dampak terhadap cair atau tidaknya pesangon bagi para eks-karyawan? Jadi begini, dengan tindakan kejaksaan untuk menangkap Pak Iwan Setiawan, kami juga akan selalu mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Jadi, namun otomatis kan kejaksaan ini selain akan melakukan penegakan hukum, otomatis juga akan berusaha menyita asetnya untuk mengembalikan kerugian uang negara, karena ada beberapa bank kan juga yang miliknya bank negara. Jadi kami juga berharap, karena pekerja ini juga kan aset negara, kami juga berharap tidak hanya yang diperhatikan dari nanti kerugian yang ditimbulkan oleh Pak Iwan Lukminto dalam hal korupsinya, sehingga aset-aset disita, kami juga berharap dari penjualan aset supaya pekerja ini supaya segera dilakukan juga, diutamakan untuk melakukan pembayaran. Kalau masalah dampak, otomatis kita belum tahu. Itu nanti akan berdampak terhadap aset atau tidak, kita belum tahu. Karena kami juga harus koordinasi dengan penyidik Kejaksaan Agung tentunya. Karena apa? Bahwa sesuai dengan webnya yang ada di kurator, bahwa aset-aset tersebut memang ada beberapa yang menjadi jaminan di perbankan. Namun yang di Kejaksaan Agung ini kelihatan belum di webnya kurator juga ada yang mempunyai jaminan, tapi ada yang juga tidak. Jadi istilahnya mungkin dari mungkin pinjamannya itu pinjaman separatis, atau mungkin bisa juga pinjaman dalam bentuk yang lain. Harus separatis berarti kan dia pasti ada jaminannya. Bank ini ada jaminannya, tapi bisa juga dia mungkin tanpa jaminan, mungkin dengan jaminan yang lain. Kita yang belum tahu itu. Andai kata Pak, andai kata nanti ternyata aset-aset dari Sritek ini kemudian harus dibekukan, istilahnya gitu, tidak bisa dijadikan dilelang dan tidak bisa disewakan karena kasus ini. Itu nanti terus gimana pihak kuasa hukum ini berusaha membantu para eks-karyawan untuk mendapatkan haknya? Kami belum bisa berandai-andai ya, karena itu kan masih
andai-andai kemungkinan. Kalau kemungkinan kan juga masih beberapa kemungkinan. Tapi yang jelas aset daripada Sritek ini kan juga tidak sedikit. Walaupun mungkin antara aset yang dimiliki dengan beban utang yang harus ditanggung kan juga sangat jelek, sangat banyak. Tapi kami berharap karena karyawan ini kan sebagai kreditor yang preferent, otomatis mau tidak mau sesuai dengan aturan perundang-undangan harus didahulukan daripada ada yang lain. Oke. Lah, terus kalau melihat dengan kondisi yang sekarang terjadi ini, kemarin pihak kuasa hukum mendengar kasus penangkapan terhadap Pak Iwan Setiawan gitu, gimana Pak? Apakah kaget atau justru ini menjadi suatu kesempatan agar kasus Sritek kembali menjadi sorotan dan para ex-karyawan ini bisa mendapatkan hak-haknya lebih cepat gitu Pak? Jadi kagetnya juga tidak ya, karena kita sudah mengikuti bahwa di media kan juga sudah ramai kalau kejaksaan sudah mulai penyelidikan kasusnya Sritek. Waktu itu masih lidik, jadi jauh-jauh sebelumnya kan sudah ada informasi masih di media bahwa kejaksaan akan lidik. Setelah ditangkap otomatis kan sudah meningkat ke proses penyidikan. Nah, sehingga kami pun ya juga sudah sejak awal ya sudah mempunyai perkiraan-perkiraan yang akan terjadi gitu. Tapi ini sempat terbersit bahwa ya memang yang pada akhirnya ada petinggi nih yang benar-benar pada akhirnya tertangkap karena kasus ini. Apakah ada bayangan itu? Tidak, Pak? Kalau bayangan-bayangan sih pasti ada ya, tapi kan kebenarannya itu yang kita belum bisa memastikan. Kalau untuk para ex-karyawan Sritek sendiri, setelah mengetahui kabar penangkapan Pak Iwan, mereka khawatir nggak, Pak? Ya khawatir mungkin ya ada ya, tapi tidak kekhawatiran itu juga ada. Jadi masing-masing tinggal dari pengertian dari mereka karyawan sendiri, karena mereka kan tahu bahwa Sritek ini kan sudah dipilotkan, berarti semua aset yang ada itu kan sudah di bawah pengawasan kurator. Tinggal nanti kita yang belum tahu bahwa apakah aset-aset yang ada itu ada kaitannya dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung apa tidak, itu aja. Oke, berarti sempat ada beberapa yang menghubungi pihak kuasa hukum mungkin, atau beberapa langsung mengkonfirmasi, Pak, apakah ini nanti berpengaruh gitu, ada Pak? Ya ada, kemarin juga kami sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan rekan-rekan dari Sritek, sudah ada pertemuan juga, perwakilan menyampaikan hal yang kemungkinan yang akan terjadi, termasuk tadi pagi kami juga sudah bertemu dengan rekan-rekan dari Sritek untuk menyampaikan hal-hal yang ya paling tidak supaya mereka bisa meredam teman-temannya supaya ada memberikan pengertian supaya mereka ada kesamaan pemahaman sehingga tidak menjadi permasalahan ada permasalahan gejolak-gejolak kepada pekerja. Kalau ini kan biar Tribuners yang awam juga mungkin tentang masalah hukum, masalah kasus seperti ini, kalau dari sisi sisi kita melihatnya itu benar-benar ini tidak akan tidak akan beririsan gitu antara kasusnya Pak Iwan dengan kasus ini, atau gimana Pak? Itu bisa dijelasin nggak? Kemungkinannya mereka akan beririsan karena mungkin asetnya bakal dibekukan itu tidak akan terjadi karena apa? Misalkan ini karena mungkin kasusnya memang benar-benar berbeda nih, atau gimana Pak? Ya, itu bisa saja kemungkinan. Misalkan seperti mungkin dari PT Sritek menerima pinjaman dari pihak lain, dari bank lain. Kemudian dia berikan suatu aset. Nah, aset itu kemudian dipinjamkan lagi pada pihak lain juga. Berarti kan dia dapat uang dua kali ya. Dia pinjam, sudah punya asetnya dipinjam lagi. Itu hal-hal yang seperti itu yang kemungkinan nanti bisa saja terjadi. Makanya kita nanti rencananya juga akan ke penyidik Mahkamah Agung yang menangani Pak Iwan ini, kita akan konfirmasi di sana bagaimana hasil penyidikan yang diperoleh di Kejaksaan Agung, sehingga kami ada pemahaman atau kesinkronan dengan apa-apa yang ada di aset yang ada dikuasai saat ini oleh kurator. Kalau untuk sekarang sendiri pihak kuasa hukum apakah sudah berusaha menjangkau tadi atau menghubungi pihak Kejaksaan Agung terkait kasus ini? Kita baru mengirimkan surat ke instansi terkait yang berkaitan dengan hak-hak yang harus diberikan karyawan, masuk kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerja itu. Oke. Nah, ini saya tadi tertarik,
Bapak tadi bilang kalau Bapak itu juga merupakan pengurus DPD SPI Jateng. Nah, sebenarnya penunjukan ini tadi itu Bapak kemudian apakah dibayar oleh para eks-karyawan ini atau posisinya memang gimana, Pak? Jadi begini ya, karena memang kami selain lawyer, juga kami sebagai pengurus di DPD KSPSI Jawa Tengah, ya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. Jadi memang kami dalam hal ini adalah mandiri atau pro bono. Jadi tidak ada yang melakukan pembayaran. Jadi memang kita bekerja demi membantu rekan-rekan yang ada di mantan karyawan ex-Ritek ini. Apa yang membuat Bapak dan beberapa kuasa hukum lain tadi itu, advokat yang lain tadi itu tergerak untuk membantu eks-karyawan ini, Pak? Ya, kecuali kita sebagai pengurus DPD SPSI juga memang kami ini sudah terbiasa atau sering melakukan bantuan-bantuan hukum yang secara cuma-cuma atau pro bono itu. Jadi apalagi ini menyangkut dari rekan-rekan kami atau anggota kami yang tergabung dalam SPSI. Oke, jadi ketika itu ini apakah inisiatif dari Pak Asnawi dan beberapa rekan lainnya untuk membantu eks-karyawan Sritek ini, atau memang eks-karyawan Sritek itu ada yang berusaha menjangkau ke Pak Asnawi dan kawan-kawan gitu? Jadi memang eks-karyawan Sritek ini kan dia tergabung di SPSI. Ya, jadi terus kemudian, mereka kan tahu kalau di SPSI kan juga ada kemurusan dan di sana juga ada tim advokatnya ada, dari jurnalisnya ada, kan lengkap. Jadi mereka akhirnya larinya juga ke SPSI. Oke, nah kembali lagi Pak. Terus setelah ini, setelah kasusnya ini kemarin juga sudah terkuak, kemudian tadi kan rencana bertemu pihak kurator, tapi belum bisa. Nah ini ke depan akan ada rencana atau agenda apa lagi yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum, ya lagi-lagi demi untuk membuat pesangon para eks-karyawan ini cair, gitu Pak? Jadi kami juga akan segera menemui dari pengawas kurator di Pengadilan Niaga Semarang. Jadi nanti kita minta saran dan masukan ke sana, kita akan surat kita sudah kirim untuk memberikan masukan-masukan masalah hak-hak yang kita harus perjuangkan, yang harus kita dapatkan. Kemudian nanti kita juga koordinasi dengan penyidik di Kejaksaan Agung masalah penahanan ini berkaitan dengan mungkin bukti-bukti atau barang bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi tersebut. Kalau dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, apakah tidak ada, atau mungkin dari Menteri dan Wakil Menterinya tidak ada koordinasi kepada kuasa hukum dari eks-karyawan Sritek ini terkait pemberian pesangon itu? Kan dulu kan sempat mereka mendatangi Sritek untuk juga membantu dalam artian mengawal kasus ini gitu. Nah itu apakah sampai sekarang belum ada kontak gitu? Jadi kalau kontak secara langsung belum ya, tapi sudah apa yang disampaikan beliau-beliaunya selama ini kan intinya sudah membantu. Jadi untuk karyawan ini, kas karyawan ini akan haknya akan dibayar lebih dahulu daripada daripada kreditor yang lain. Jadi pokoknya mendahulukan para eks-karyawan ini dulu daripada kreditor yang lain ya. Nah ini statement terakhir ya Pak. Mungkin Pak Asnawi bisa menyampaikan kepada mungkin eks-karyawan yang lain yang mungkin belum mendengar secara langsung, ribuan lain ini tadi, terkait rencana ke depan seperti apa, dan mungkin bisa diberikan penjelasan untuk lebih tenang menanggapi kasus ini gitu Pak. Monggo Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan kami, karyawan Sritek di Sukoharjo. Jadi kami terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan tim, di mana kami selain sebagai lawyer juga kami sebagai pengurus di DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah. Jadi kami sudah punya banyak hal-hal yang kita lakukan, termasuk beberapa hal yang sudah banyak yang kita lakukan, mestinya sudah disampaikan oleh perwakilan dari rekan-rekan karyawan Sritek. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya hak-hak daripada pekerja ini segera dibayarkan, terutama hak-hak yang berkaitan dengan keuangan, yang daripada keuangan atau gaji yang dipotong yang kemudian belum dikembalikan.
Saya kira dari rekan-rekan harus bersabar, karena memang memerlukan proses, dalam hal ini memerlukan proses yang tidak bisa langsung ujuk-ujuk sehingga bisa dibayar. Harapan kami, rekan-rekan tetap tenang. Pastinya kami akan berusaha untuk segera melakukan tindakan-tindakan, apabila perlu akan melakukan langkah-langkah hukum supaya segera hak-hak daripada pekerja segera dilakukan pembayaran. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Asnawi telah hadir di sini membagikan informasi, membagikan sharing-sharing update terkini terkait ex-karyawan yang masih belum mendapatkan haknya. Semoga nanti ini segera menemui titik terang dan para ex-karyawan pun segera menerima hak-hak mereka. Dan Tribuners, sekali lagi kita akan jumpa di podcast-podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincenzo Sesta, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.